Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riza Eltian Asfahami dari kelompok 2 dan teman-teman saya ada Anissa Meliani Dewi, ada Faiska Medina Distiawan, ada Vina Priyansa Utami, dan ada Sarah ingin mempresentasikan tentang dunia penyiaran, sejarah dunia, dan di Indonesia. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dunia penyiaran. Setiap negara memiliki sistem penyiaran sendiri-sendiri. Bentuk dan perkembangan sistem penyiaran mempunyai perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Sistem itu sehaluan dengan sistem politik dan sosial budaya yang berlaku di negara tersebut. Beberapa ilmuwan komunikasi seperti Shehram 1964, Lerner 1958, dan McDaniel 1994 telah membuat penelitian yang meneliti mengenai sistem penyiaran yang berlaku dalam sesuatu negara dan hubungannya pembangunan dalam negara tersebut. Menurut McDaniel 1994, Aisyah Sarji 1995, Johari Akh 2000, Ruk 2004, dan Masduki 2007, setiap negara di dunia. Hubungan segitiga antara sistem media, penguasa, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Meliani Dewi. Sistem penyiaran di era kolonial Belanda. Di era kolonial Belanda, Aceh merupakan sebuah daerah pertama yang diperkenalkan penyiaran radio oleh negara penjajah Belanda, yaitu pada tahun 1911 di Pulau W, Sabang. Pada awal berdirinya radio di daerah ini lebih dikenal sebagai radio telegrafi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sen dan Hill 2001-94 mendapati bahwa Sabang adalah pintu masuk Selat Malaka yang terletak di penghujung Pulau Sumatera. Menurut Muhammad Subhan tahun 2008, kawasan Selat Malaka merupakan jalur kapal laut paling sibuk antara abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sejak Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas pada 1896 oleh pemerintah Hindia Belanda, Teluk Sabang telah banyak berlayar kapal-kapal besar di benua Eropa, Afrika, dan Asia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vina Priyansa. Sejarah Indonesia Dunia Penyiaran. Poin A, revolusi digital. Tidak sampai 20 tahun yang lalu, terjadi pergeseran paradigma media yang bersifat global dan sangat fundamental. Pergeseran itu menyangkut produksi, penyimpanan, dan penyebaran informasi digital secara global melalui jaringan online atau internet. Melalui jaringan ini, setiap komputer mampu untuk menerima dan mengirimkan teks, gambar, audio, dan video dengan cepat dan mudah. Petre dan Harrington 1996. Faktor yang menjadi pergerakan utama terjadinya revolusi ini adalah ditemukan dan dikembangkannya teknologi digital. Inti dari teknologi digital adalah proses pengubahan secara bentuk informasi, teks, suara, dan gambar. Di-encode ke dalam kode yang berisi digit 0 dan 1. Fleu 2017. Friedman 1997 menyebutkan karakteristik informasi dalam format digital sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiska Medina Distiawan. Menurut Feldman, tahun 1997 menyebutkan karakteristik informasi dalam format digital sebagai berikut. Yang pertama, ada manipulable. Informasi digital mudah diubah dan disesuaikan atau diadaptasikan di semua tahap penciptaan, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaannya. Yang kedua, ada networkable. Informasi digital bisa digunakan bersama oleh banyak pengguna secara simultan tanpa dibatasi oleh jarak. Yang ketiga, ada dense. Informasi digital dalam jumlah yang sangat besar bisa disimpan di dalam media yang sangat kecil secara fisik. Yang ketiga ada compressible. Informasi digital bisa dikompresi untuk menghemat tempat dan waktu dan kemudian didekompresi kembali ketika siap untuk digunakan.
Yang terakhir, ada impartial, informasi digital yang disebarkan melalui suatu jaringan yang tidak bisa dibeda-bedakan berdasarkan bentuk yang diwakilinya, siapa pemilik atau penciptanya, dan bagaimana informasi itu digunakan di dalam dunia digital. Semua informasi itu hanyalah merupakan kombinasi angka 0 dan 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah. Poin B, media digital dan industri. Media tradisional. Industri yang pertama kali menggunakan teknologi digital adalah industri permainan komputer atau computer games. Kesuksesan industri games ini menarik perhatian industri media tradisional atau cetak dan elektronik untuk memulai mengembangkan isi dan distribusi dalam format digital. Di sisi lain, muncul tuntutan-tuntutan baru terhadap industri media dari pihak khalayak yang menghendaki informasi yang semakin spesifik atau sesuai kebutuhan dalam isinya dan luas dalam cara dan waktu untuk mengaksesnya. Beberapa CEO perusahaan telekomunikasi menggunakan istilah anything, anytime, anywhere untuk menggambarkan tuntutan konsumen ini. Berikutnya ada 3 faktor yang menjadi pendorong bagi organisasi media tradisional untuk mengembangkan media digital. Pertama, penghematan biaya untuk menyimpan dan mendistribusikan data dan informasi. Yang kedua, memberikan nilai tambah atau kualitas dan kuantitas pada isi media tradisional. Yang ketiga, kemungkinan untuk bergeser dari sistem distribusi massal kepada sistem distribusi yang semakin berfokus kepada kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai individu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang radio digital. Perkembangan yang signifikan dari radio siaran digital terjadi sejak pertengahan 1990-an. Pada pertengahan tahun 1909, BRS Media menjadi host bagi sekitar 2.000 stasiun radio web dan pada akhir tahun 2000, jumlah itu meningkat menjadi lebih dari 4.500 stasiun radio. BRS Media 2000-2001 digitalisasi radio memiliki 3 unsur yang penting, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi digital di dalam produksi, termasuk dalam penyimpanan, reproduksi, dan editing. Yang kedua, distribusi isi siaran, program musik, dan iklan dilakukan secara online lewat internet. Yang ketiga, terjadi peningkatan yang signifikan di dalam jumlah khalayak yang mendengarkan radio melalui internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Meliani Dewi. Televisi digital. Perkembangan televisi atau siaran digital membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan televisi sebagai sebuah media dengan cara menambahkan fasilitas atau kemampuan yang saat ini dimiliki oleh internet. Prototype televisi digital diharapkan bisa menawarkan beberapa manfaat, di antaranya kualitas gambar dan suara yang lebih tinggi, sehingga bisa mendekati pengalaman menonton bioskop. Kemungkinan bagi stasiun televisi yang ada untuk melakukan multi-channeling dan mengembangkan data setting dan televisi interaktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal. Jadi, kesimpulan dari materi kita adalah media penyiaran di Indonesia yang tergolong pesat dan sering bermunculan saat ini adalah lembaga televisi dan radio. Tetapi, salah satu bentuk media massa yang sangat potensial untuk mendukung pemberdayaan masyarakat adalah radio. Dikarenakan media ini memiliki kemampuan tinggi untuk mengantar dan menyebarluaskan pesan secara cepat kepada khalayak luas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.